Lizzie Andrew Borden lahir 19 Juli tahun 1860 di Fall River, Massachusetts dari pasangan Sarah Anthony dan Andrew Jackson Borden. Ayahnya seorang keturunan Inggris dan merupakan orang terkaya di kotanya. Meskipun ayahnya keturunan penduduk lokal yang kaya dan terpengaruh, tetapi ayahnya seorang pemuda sederhana dan pekerja keras dan berjuang sendiri secara finansial. Dengan kerja kerasnya, ayah Lizzie berhasil dengan bisnisnya dalam pembuatan dan penjualan furniture dan peti mati. Bisnisnya kian berkembang dan kemudian menjadi pengembang properti yang sukses. Dia juga seorang direktur beberapa pabrik tekstil dan memiliki properti komersial yang cukup besar. Dan dia juga Presiden Union Saving Bank dan Direktur Darby Safe Deposit and Trust Co. Saat kematiannya, harta warisannya bernilai 300.000 US dollar, setara dengan 9 juta US dollar pada tahun 2020. Kalau dirupiahkan sekarang 126 miliar. Terlepas dari kekayaannya, Andrew dikenal karena berhemat. Misalnya, rumah Borden tidak memiliki pipa dalam ruangan, meskipun itu adalah fasilitas umum untuk orang kaya pada saat itu. Padahal, lokasinya berada di lingkungan elit The Hill di Fall River. Termasuk sepupu Andrew juga tinggal di lokasi itu. Lingkungan di tempat tinggalnya sebenarnya lingkungan yang modern, yang jauh dari kawasan kota industri. Lingkungan yang nyaman tanpa membedakan ras, etnis, dan sosial ekonomi. Lizzie Borden dan kakak perempuannya, Emma Lenora Borden, memiliki pendidikan yang relatif religius dan mereka rajin pergi ke gereja. Sebagai seorang jemaat remaja putri, dia aktif terlibat dalam kegiatan gereja, termasuk mengajar sekolah minggu kepada anak-anak imigran baru yang datang ke Amerika. Dia juga terlibat dalam organisasi Kristen seperti Christian Endeavor Society, di mana dia menjabat sebagai sekretaris dan bendahara, dan gerakan sosial kontemporer seperti Women's Christian Temperance Union. 3 tahun setelah kematian ibu Lizzie Borden, yaitu Sarah, ayahnya menikahi Abby Darby Gray. Lizzie memanggil ibu tirinya dengan Nyonya Borden, dan dia menolak berhubungan baik dengan ibu tirinya tersebut. Dia percaya bahwa Abby telah menikahi ayahnya hanya karena kekayaan ayahnya saja. Bridget Sullivan, yang mereka panggil dengan nama Maggie, dia adalah pembantu rumah tangga Borden yang berusia 25 tahun yang berimigrasi ke Amerika dari Irlandia. Dia mengatakan bahwa Lizzie dan Emma jarang makan bersama dengan kedua orang tua mereka. Lizzie sangat menyukai hewan dan dia baru saja membangun kandang untuk tempat tinggal burung merpati piaraannya. Dia mempunyai banyak burung merpati. Tanpa sepengetahuan Lizzie, ayahnya membunuh semua burung-burung merpati itu. Ayahnya berdalih bahwa anak-anak lokalah yang telah membunuh burungnya. Lizzie tidak percaya. Dengan memendam amarah, dia pergi mengajak saudara perempuannya untuk berlibur ke New Bedford. Dia sangat kesal dan marah kepada ayahnya. Terlebih, dia juga tidak suka dengan kehadiran ibu tirinya di rumah. Setelah kemarahannya mereda, akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Ketegangan telah tumbuh dalam keluarga itu pada bulan-bulan sebelum terjadinya pembunuhan. Terutama setelah ayahnya memberikan hadiah rumah ke beberapa keluarga Abby ibu tirinya. Lizzie yang tadinya sangat mendendam kepada ibu tirinya semakin tambah membencinya karena
ayahnya terlalu royal kepada ibu tiri dan semua keluarganya. Suatu hari, seisi rumah tiba-tiba jatuh sakit. Mereka menyebutnya sakit misterius, karena sakitnya juga sama, yaitu muntah-muntah, mual, dan sakit kepala. Semuanya langsung menuju ke rumah sakit. Dokter bilang mereka keracunan makanan. Setelah diselidiki, penyebabnya adalah susu kambing yang diletakkan di atas kompor yang biasa mereka minum setiap harinya. Tapi akhirnya masalah ini menguap begitu saja. Malam sebelum pembunuhan, John Finicum Morse, saudara dari ibu almarhum Lizzie dan Emma, berkunjung ke rumah keluarga Borden. Dia diundang untuk tinggal selama beberapa hari untuk membahas masalah bisnis dengan Andrew. Pembicaraan itu berkaitan dengan transfer properti. Waktu itu, John Morse tiba pada malam tanggal 3 Agustus dan tidur di kamar tamu malam itu. Setelah sarapan keesokan paginya, di mana Andrew, Abby, Lizzie, Morse, dan pelayan Borden, Bridget Maggie Sullivan hadir. Andrew dan Morse pergi ke ruang duduk, di mana mereka mengobrol selama hampir 1 jam. Morse pergi sekitar pukul 8:48 pagi untuk membeli beberapa barang dan mengunjungi keponakannya yang lain di Fall River. Dia berencana untuk kembali ke rumah Borden untuk makan siang pada siang hari. Sedangkan Andrew pergi jalan-jalan pagi sekitar pukul 9 pagi. Meskipun membersihkan kamar tamu adalah salah satu tugas rutin Lizzie dan Emma, Abby naik ke atas beberapa waktu antara pukul 9 dan 10.30 untuk merapikan tempat tidur. Menurut penyelidikan forensik, Abby sedang menghadapi pembunuhnya pada saat serangan itu. Dia pertama kali dipukul di sisi kepala dengan kapak yang memotongnya tepat di atas telinga, menyebabkan dia berbalik dan jatuh tertelungkup di lantai, membuatnya memar di hidung dan dahinya. Pembunuhnya kemudian memukulnya beberapa kali dan langsung memberikan 17 pukulan ke bagian belakang kepalanya hingga dia tewas. Ketika Andrew kembali sekitar pukul 10.30, kuncinya gagal membuka pintu. Dia ngomel-ngomel dan mengucapkan sumpah serapah. Akhirnya, dia mengetuk pintu untuk mencari perhatian orang yang ada di dalam rumah. Sullivan pergi untuk membuka kunci pintu dari dalam, tetapi kuncinya juga tidak bisa membuka pintu. Dia ngomel-ngomel dan berbicara sendiri. Tak lama kemudian, dia berhasil membuka kunci pintu tersebut. Dia kemudian bersaksi bahwa dia mendengar Lizzie tertawa setelah mengetahui dia tidak bisa membuka kunci pintu. Setelah itu, tawanya hilang dan dia tidak melihat Lizzie. Dengan kata lain, dia mendengar tawa Lizzie, tapi dia tidak melihat orangnya. Dia menyatakan bahwa tawa itu datang dari atas tangga. Ini dianggap penting karena Abby sudah mati saat ini, dan tubuhnya akan terlihat oleh siapapun di lantai 2 rumah tersebut. Lizzie kemudian membantah berada di lantai atas dan bersaksi bahwa ayahnya telah menanyakan di mana Abby berada, dan dia menjawab bahwa seorang utusan telah mengirimkan surat kepada Abby dan mengabarinya untuk mengunjungi temannya yang sakit. Lizzie mengatakan bahwa dia kemudian melepaskan sepatu boot Andrew dan membantunya memakai sandal sebelum dia berbaring di sofa untuk tidur siang. Sebuah anomali yang bertentangan dengan foto TKP yang menunjukkan Andrew mengenakan sepatu boot. Dia kemudian memberitahu Sullivan jika Sullivan ingin berbelanja ke toko
dia mengizinkannya pergi. Tetapi Sullivan merasa tidak enak badan dan segera pergi tidur siang di kamarnya. Sullivan bersaksi bahwa dia berada di kamarnya di lantai 3 untuk beristirahat karena dia baru saja selesai membersihkan jendela. Ketika sebelum pukul 11:10, dia mendengar panggilan Lizzie dari bawah. "Maggie, cepat datang. Ayah meninggal. Seseorang masuk dan membunuhnya." Andrew tersungkur di sofa di ruang duduk di lantai bawah. Andrew diperkirakan dipukul 10 atau 11 kali dengan senjata mirip kapak. Salah satu bola matanya terbelah 2, menunjukkan bahwa dia tertidur saat diserang. Lukanya yang masih berdarah menunjukkan serangan baru saja terjadi. Dr. Bowen, dokter keluarga, tiba dari rumahnya di seberang jalan untuk memastikan bahwa kedua korban telah meninggal. Detektif memperkirakan kematiannya terjadi sekitar pukul 11 pagi. Jawaban awal Lizzie Borden atas pertanyaan petugas polisi terkadang aneh dan kontradiktif. Awalnya, dia melaporkan mendengar erangan atau suara gesekan atau panggilan darurat sebelum memasuki rumah. 2 jam kemudian, dia memberitahu polisi bahwa dia tidak mendengar apa-apa dan memasuki rumah tanpa menyadari ada yang tidak beres. Ketika ditanya di mana ibu tirinya, dia menceritakan Abby menerima surat yang memintanya untuk mengunjungi temannya yang sakit. Dia juga mengatakan bahwa dia pikir Abby telah kembali dan bertanya apakah seseorang bisa naik ke atas dan mencarinya. Sullivan dan seorang tetangga, yaitu Mrs. Carsill, sedang menaiki tangga. Mata mereka sejajar dengan lantai ketika mereka melihat ke kamar tamu dan melihat Abby terbaring telungkup di lantai. Sebagian besar petugas yang mewawancarai Lizzie melaporkan bahwa mereka tidak menyukai sikapnya. Beberapa mengatakan dia terlalu tenang. Terlepas dari sikap dan alibinya yang berubah, tidak ada satupun petugas polisi yang memperhatikan dan bertanya percikan noda darah yang ada di baju bawah Lizzie. Polisi memang menggeledah kamarnya, tapi itu hanya pemeriksaan sepintas. Di persidangan, mereka mengaku tidak melakukan penggeledahan yang semestinya. Mereka kemudian dikritik karena kurangnya ketelitian. Di ruang bawah tanah, polisi menemukan 2 kapak dan kepala kapak dengan pegangan patah. Kepala kapak dicurigai sebagai senjata pembunuh karena patah pada gagangnya tampaknya masih baru dan ada debu di kepalanya. Tidak seperti pada perkakas berbilah lainnya yang ada di tempat itu. Tampaknya sengaja diterapkan agar terlihat seolah-olah kapak itu telah berada di ruang bawah tanah selama beberapa waktu, sehingga orang akan mengira kalau perkakas ini tidak satu pun dipindahkan dari rumah. Polisi melakukan penyelidikan kejadian perkara sewaktu seisi rumah keracunan susu kambing, dan polisi curiga kalau Lizzie yang menuangkan racun ke dalam susu kambing tersebut yang mengakibatkan seisi rumah mengalami sakit. Tapi setelah semua ruangan diperiksa, tidak ditemukan barang bukti. Penduduk mencurigai Lizzie membeli asam hidrosinat dalam bentuk encer dari toko obat setempat. Dia membela diri dan balik bertanya tentang asam hidrosinat itu apa, sehingga dia bisa membersihkan tuduhannya meskipun kesaksian pemeriksaan medis setempat bahwa itu tidak memiliki sifat antiseptik. Teman Lizzie dan Emma, Alice Russell, memutuskan untuk tinggal bersama mereka pada malam setelah pembunuhan. Sementara Morse menghabiskan malam di kamar tamu loteng.
Hal ini bertentangan dengan laporan selanjutnya bahwa dia tidur di kamar tamu di lokasi pembunuhan. Polisi ditempatkan di sekitar rumah pada malam 4 Agustus, di mana seorang petugas mengatakan dia melihat Lizzie memasuki ruang bawah tanah bersama Alice Russell, membawa lampu minyak, tanah, dan ember bekas. Petugas itu mengatakan dia melihat kedua wanita itu keluar dari ruang bawah tanah. Setelah itu, Lizzie kembali sendirian. Meskipun dia tidak dapat melihat apa yang dia lakukan, dia mengatakan bahwa sepertinya dia membungkuk di atas wastafel. Pada tanggal 5 Agustus, Morse meninggalkan rumah dan dikerumuni oleh ratusan orang dan wartawan berita, sehingga polisi harus mengawalnya kembali ke rumah. Pada tanggal 6 Agustus, polisi melakukan penggeledahan ulang yang lebih menyeluruh di rumah tersebut. Mereka memeriksa pakaian para pelayan dan menyita kepala kapak yang sudah pecah. Malam itu, seorang petugas polisi dan wali kota mengunjungi keluarga Bordens, dan Lizzie diberitahu bahwa dia adalah tersangka pembunuhan itu. Keesokan paginya, Alice Russell memasuki dapur dan melihat Lizzie merobek gaun. Dia menjelaskan bahwa dia berencana untuk membakarnya karena bajunya sudah rusak terkena tumpahan cat basah. Tidak pernah ada yang tahu apakah itu gaun yang dikenakannya pada hari pembunuhan. Lizzie muncul di sidang pemeriksaan pada 8 Agustus. Permintaannya untuk menghadirkan pengacara keluarganya ditolak. Berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara pribadi. Sebelum masuk ke sidang pengadilan, dia telah minum obat penenang yang diberi resep morfin dosis reguler untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Dan mungkin kesaksiannya terpengaruh oleh hal ini. Perilakunya jadi tidak menentu, dan dia sering menolak untuk menjawab pertanyaan bahkan jika jawabannya bermanfaat baginya. Dia sering membantah dirinya sendiri dan memberikan laporan yang selalu berubah-ubah tentang peristiwa pagi yang menewaskan orang tuanya. Misalnya, dia mengatakan dia sedang berada di dapur membaca majalah ketika ayahnya tiba di rumah. Lalu, dia mengatakan dia berada di ruang makan untuk menyetrika. Dan kemudian mengatakan dia akan turun tangga. Dia juga mengatakan dia melepas sepatu boot ayahnya dan memakainya sandal padanya. Sementara foto-foto polisi dengan jelas menunjukkan sewaktu terjadi pembunuhan, ayahnya memakai sepatu boot. Jaksa wilayah sangat agresif dan konfrontatif. Pada 11 Agustus, Lizzie diberikan surat perintah penangkapan dan dipenjara. Kesaksian pemeriksaan dasar untuk perdebatan mengenai bersalah atau tidak bersalahnya. Kemudian diputuskan tidak dapat diterima di pengadilannya pada bulan Juni 1893. Dengan kesaksiannya yang berubah-ubah itulah menyebabkan perubahan pendapat di antara teman-temannya yang sampai sekarang dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Pemeriksaan tersebut mendapat perhatian pers yang signifikan secara nasional, termasuk tulisan 3 halaman yang ekstensif di The Boston Globe. Juri mulai mendengarkan bukti pada 7 November dan Lizzie didakwa pada 2 Desember. Jaksa penuntut adalah Jose Newton dan calon hakim agung Amerika William Moody. Tim pembela adalah Andrew Jennings, Melvin O. Adams, dan mantan gubernur Massachusetts George Robinson. 5 hari sebelum sidang dimulai, pada 1 Juni,
pembunuhan kapak lain terjadi di Fall River. Kali ini korbannya adalah Bertha Manchester yang ditemukan tewas dibacok di dapurnya. Kesamaan antara pembunuhan Manchester dan Borden sangat mencolok dan dicatat oleh para juri. Namun, Jose Correa de Mello, seorang imigran Portugis, kemudian dihukum karena pembunuhan Manchester pada tahun 1894. Dan dia mengatakan kalau dia tidak berada di sekitar Fall River pada saat pembunuhan Borden. Pokok diskusi yang menonjol dalam persidangan atau liputan persnya adalah kepala kapak yang ditemukan di ruang bawah tanah yang tidak secara meyakinkan ditunjukkan oleh penuntut sebagai senjata pembunuhan. Jaksa berargumen bahwa si pembunuh telah melepaskan pegangannya karena takut akan berlumuran darah. Seorang petugas bersaksi bahwa gagang kapak ditemukan di dekat kepala kapak, tetapi petugas lain membantahnya. Meskipun tidak ada pakaian berdarah yang ditemukan di tempat kejadian, Alice Russell bersaksi bahwa pada tanggal 8 Agustus 1892, dia melihat Lizzie membakar sebuah gaun di kompor dapur. Dan Lizzie mengatakan gaun itu telah rusak karena tumpahan dari cat basah. Selama persidangan, pembela tidak pernah mencoba untuk menentang pernyataan ini. Kehadiran Lizzie Borden di rumah juga menjadi bahan perdebatan selama persidangan. Menurut kesaksian, Sullivan memasuki lantai 2 rumahnya sekitar pukul 10:58 pagi dan meninggalkan Lizzie dan ayahnya di lantai bawah. Lizzie memberitahu beberapa orang bahwa saat itu dia pergi ke gudang dan tidak berada di rumah selama 20 menit atau mungkin setengah jam. Hyman Lubinsky bersaksi untuk memberikan pembelaan kepada Lizzie. Dia mengatakan bahwa dia melihat Lizzie Borden meninggalkan gudang pada pukul 11:03 dan Charles Garner mengkonfirmasi waktunya. Pada pukul 11:10, Lizzie menelpon Sullivan ke bawah, memberitahunya bahwa Andrew telah dibunuh dan memerintahkannya untuk tidak memasuki ruangan. Sebaliknya, Lizzie menyuruhnya untuk segera mencari dokter. Kedua kepala korban telah diangkat selama otopsi dan tengkoraknya diterima sebagai barang bukti selama persidangan dan dipresentasikan pada 5 Juni 1893. Setelah melihat mereka di ruang persidangan, Lizzie langsung jatuh pingsan. Bukti dikeluarkan bahwa Lizzie pernah membeli asam prusik, konon untuk membersihkan jaket kulitnya. Dia membelinya dari apoteker lokal pada hari sebelum pembunuhan. Hakim memutuskan bahwa insiden itu terlalu jauh dari materi pembunuhan. Hakim juga mengatakan itu tidak bisa dikaitkan dengan materi pembunuhan. Ketua Associate Justice, Justin Dewey, yang telah ditunjuk oleh Robinson ketika dia masih menjadi gubernur, menyampaikan ringkasan panjang yang mendukung pembelaan sebagai tuntutannya kepada juri sebelum dikirim untuk dibahas pada tanggal 20 Juni 1893. Setelah 1,5 jam musyawarah, akhirnya juri membebaskan Lizzie dari tuduhan pembunuhan. Setelah keluar dari gedung pengadilan, dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Penulis Victoria Lincoln menulis pada tahun 1967 bahwa Lizzie mungkin telah melakukan pembunuhan saat dalam keadaan fugue. Keadaan fugue adalah subtype amnesia disosiatif yang ditandai dengan hilangnya identitas diri. Penderitanya juga sering melakukan perjalanan ke tempat lain akibat hilang ingatan tersebut. Asumsi lain yang menonjol adalah bahwa dia dilecehkan secara fisik dan seksual oleh ayahnya
yang mendorongnya untuk membunuhnya. Ada sedikit bukti untuk mendukung hal ini, tetapi insest bukanlah topik yang akan dibahas pada saat itu. Dan pengumpulan bukti fisik akan sangat berbeda pada tahun 1892. Keyakinan ini diungkapkan dalam surat kabar lokal pada saat pembunuhan dan ditinjau kembali oleh Sarjana Marcia Carlisle dalam esai tahun 1992. Penulis misteri Ed McBain dalam novelnya tahun 1984 yang berjudul Lizzie berasumsi bahwa Lizzie melakukan pembunuhan setelah dia tertangkap dalam pertemuan lesbian dengan Sullivan. McBain menguraikan spekulasinya dalam sebuah wawancara tahun 1999. Dia berspekulasi bahwa Abby telah menangkap Lizzie dan Sullivan sedang melakukan hubungan yang tidak sepantasnya. Dan dia bereaksi dengan ngeri dan jijik sehingga Lizzie langsung membunuh Abby dengan kapak. Ketika Andrew kembali, dia mengaku kepadanya, tetapi membunuhnya dalam kemarahan dengan kapak ketika ayahnya bereaksi persis seperti yang dilakukan Abby. McBain selanjutnya berspekulasi bahwa Sullivan-lah yang membuang kapak di suatu tempat sesudah Lizzie membunuh. Di tahun-tahun terakhirnya, Lizzie dikabarkan menjadi lesbian, tetapi tidak ada spekulasi seperti itu tentang Sullivan. Dia menemukan pekerjaan lain setelah pembunuhan dan kemudian menikah dengan pria yang ditemuinya saat bekerja sebagai pembantu di Butte, Montana. Dia meninggal di Butte pada tahun 1948, di mana dia diduga memberikan pengakuan sebelum kematian kepada saudara perempuannya yang menyatakan bahwa dia telah mengubah kesaksiannya di pengadilan untuk melindungi Lizzie. Tersangka penting lainnya adalah John Morse, paman dari pihak ibu Lizzie, yang jarang bertemu dengan keluarga setelah saudara perempuannya meninggal, tetapi tidur di rumah itu pada malam sebelum pembunuhan. Menurut penegak hukum, Morse telah memberikan alibi yang sangat sempurna dan terlalu rinci untuk kematian Abby Borden. Dia dianggap sebagai tersangka oleh polisi selama beberapa waktu. Orang lain yang tercatat sebagai tersangka potensial dalam kejahatan termasuk Sullivan. Mungkin sebagai pembalasan karena diperintahkan untuk membersihkan jendela pada hari di saat cuaca sedang panas. Di saat hari pembunuhan itu, cuaca di luar memang luar biasa panas dan pada saat itu dia masih belum sembuh dari keracunan susu kambing yang terjadi di keluarga itu beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Seorang William Borden yang diduga sebagai anak haram Andrew dicatat sebagai tersangka oleh penulis Arnold Brown yang menduga dalam bukunya Lizzie Borden, The Legend, The Truth, The Final Chapter bahwa William telah mencoba dan gagal memeras uang dari ayahnya. Namun, penulis Leonard Robelo melakukan penelitian ekstensif pada William Borden dalam buku Brown dan mampu membuktikan bahwa dia bukan putra Andrew Borden. Meskipun Emma memiliki alibi di Fairhaven, sekitar 15 mil atau 24 km dari Fall River, penulis kriminal Frank Spearing menulis dalam bukunya tahun 1984 yang berjudul Lizzie bahwa dia mungkin diam-diam mengunjungi kediaman untuk membunuh orang tuanya sebelum dia kembali ke Fairhaven untuk menerima telegram yang memberitahunya tentang pembunuhan itu. Setelah persidangan, saudara-saudara Borden pindah ke sebuah rumah besar dan modern di lingkungan The Hill di Fall River. Selanjutnya, Lizzie mulai menggunakan nama Lisbeth Borden. Di rumah baru mereka, yang oleh Lisbeth dijuluki Maple Grove, mereka memiliki staf yang terdiri dari pembantu rumah tangga dan kusir.
Karena Abby dinyatakan telah meninggal sebelum Andrew, harta warisannya pertama-tama diberikan kepada Andrew. Dan kemudian pada saat kematiannya, Andrew diberikan kepada putri-putrinya sebagai bagian dari harta warisannya. Penyelesaian yang cukup besar, bagaimanapun telah dibayarkan dan diselesaikan secara hukum sebelum diklaim oleh keluarga Abby. Meskipun dibebaskan, Lizzie dikucilkan oleh masyarakat Fall River. Namanya kembali dibawa ke mata publik ketika dia dituduh mencuri pada tahun 1897 di Providence, Rhode Island. Pada tahun 1905, tak lama setelah pertengkarannya dengan saudaranya Emma tentang pesta yang diberikan Lisbeth untuk aktris Nance O'Neill, Emma keluar dari rumah Borden yang selama ini dia tempati bersama Lizzie. Kemudian dia pindah ke tempat lain. Semenjak itu, dia tidak pernah melihat adiknya lagi. Lizzie sakit setelah pengangkatan kantong empedunya. Dia meninggal karena pneumonia pada Juni 1927 di Fall River. Dia meninggal di usia 66 tahun. Rincian pemakaman tidak dipublikasikan dan hanya sedikit yang hadir di pemakamannya. 9 hari kemudian, Emma meninggal karena nefritis kronis pada usia 76 tahun di sebuah panti jompo di Newmarket, New Hampshire. Setelah pindah ke lokasi ini pada tahun 1923, baik untuk alasan kesehatan dan untuk menghindari publisitas baru dan setelah publikasi buku lain tentang pembunuhan. Para pelayan yang tidak pernah menikah dimakamkan berdampingan di tanah keluarga di pemakaman Oak Grove. Pada saat kematiannya, kekayaan Lizzie bernilai lebih dari 250.000 US dollar, setara dengan 4.998.000 US dollar pada tahun 2020 atau sekitar 70 miliar. Dia memiliki sebuah rumah di sudut Front Street dan Belmont Street, beberapa gedung perkantoran, saham di beberapa perusahaan, 2 mobil dan sejumlah besar perhiasan. Dia meninggalkan 30.000 US dollar, setara dengan 600.000 dolar pada tahun 2020 atau sekitar 8,4 miliar ke Fall River Animal Rescue Liga. Dan 500 dolar atau sekitar 10.000 US dollar pada tahun 2020 atau sekitar 140 juta sebagai kepercayaannya untuk perawatan makam ayahnya. Teman terdekat dan sepupunya masing-masing menerima 6.000 US dollar atau sekitar 120.000 US dollar pada tahun 2020 atau sekitar 1,7 miliar. Jumlah yang cukup besar pada saat pembagian harta warisan pada tahun 1927. Dan banyak teman dan anggota keluarga masing-masing menerima antara 1.000 US dollar sampai 5.000 US dollar atau sekitar 20.000 US dollar sampai 100.000 US dollar pada tahun 2020 atau masing-masing sekitar 280 juta sampai 1,4 miliar. Rumah Borden sekarang menjadi museum dan menerapkan tempat tidur dan meja makannya dengan gaya tahun 1890-an. Potongan bukti yang digunakan dalam persidangan, termasuk kepala kapak, disimpan di Fall River Historical Society. Sampai hari ini, kasus ini belum terpecahkan. Siapakah yang membunuh Abby dan Andrew? Apakah Lizzie yang membunuhnya? Silahkan teman-teman komentar tentang kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Dakdikduk hari ini dan tunggu cerita-cerita baru Dakdikduk selanjutnya yang lebih seru dan membuat hati semakin dakdikduk.